oleh perisai.
Haleluya. Saya mau sapa sekali lagi seluruh umat Tuhan. Shalom bagi kita semua. Apa kabar? Haleluya. Luar biasa. Dahsyat Tuhan itu baik dalam hidup kita. Baik, kita akan memuji, memuliakan Dia. Mari berikan pujian yang penuh sukacita. Kita nyanyikan pujian kita seindahnya pelangi, secerahnya mentari.
kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan pertama kita untuk kerjaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah, saat ini kami akan memberikan persembahan yang pertama. Berkatilah kami semua dengan apa yang kami kerjakan. Tuhan memberkati dan dalam nama Yesus kami sudah memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Baik, sampai kita memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Tuhan Yesus baik. Hari
kekurangan kami, ketidakberdayaan kami, begitu banyak problema, persoalan yang kami alami. Tuhan masih setia, Tuhan masih ada bagi kami. Tuhan melayakkan kami, kita akan beribadah, memuji, menyembah saat ini. Bapa, saat ini dari segala kekeringan jiwa kami, dari segala beban, pergumulan, persoalan yang kami alami saat ini, kami butuh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah satu-satunya yang tahu akan hidup kami, yang mengerti akan segala beban pergumulan kami, yang mengerti akan segala yang kami alami saat ini. Dan kami percaya Tuhan, untuk Yesus satu-satunya jalan yang bisa memberikan kami kelepasan, memberikan kami sukacita dan kebebasan, menyelesaikan segala persoalan yang kami hadapi di dunia. Tuhan, kami mau dibekali oleh kebenaran firman-Mu saat ini. Kami mau dibentuk, kami mau diubahkan. Berfirmanlah Engkau, jamah hati kami, lembutkan hati kami, buka pikiran kami dengan penuh pengertian daripada Roh Kudus, dan kami bisa menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami dalam segala persoalan, menjadi pelita dalam kehidupan kami untuk menerangi hidup kami yang dilingkupi oleh kegelapan. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya, terlebih hamba-Mu, baik dengan kasih dan karunia Roh Kudus. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan di tempat ini, kuasa setan, iblis, roh jahat yang mencoba-coba mengganggu konsentrasi kami, kami bersatu hati kami tolak itu di dalam nama Yesus. Kami keluar dalam nama Yesus. Kami percaya hanya otoritas Roh Kudus yang memimpin hati, pikiran dan seluruh kehidupan kami tunduk dalam kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan selalu berdoa. Haleluya, haleluya. Yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu, shalom semuanya. Ada sukacita? Apa kabar? Ya. Kalau apa kabar itu biasanya saya jawab Yesus dasar. Ya. Apa kabar? Yesus dasar. Hanya Yesus yang lebih dasar dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Yesus yang berkuasa. Saat ini Bapak Ibu Saudara, Minggu 14 April, kembali saya melayani saudara, Bapak Ibu semua, untuk mendekatkan diri dalam persekutuan kebenaran firman Allah, terambil dari Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sudah dapat semuanya? Amin. Saya baca Bapak Ibu Saudara. Beginilah firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Judul perikopnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Bapak Ibu Saudara sekalian,
sebagai tema pada hari ini cukup singkat, saya angkat tema yaitu Tuhan tahu. Di dunia ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun orang, tidak terkecuali orang Kristen atau bukan Kristen, anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, pasti mengalami yang namanya persoalan. Amin. Mengalami persoalan. Tidak ada satupun yang mengatakan sejak kecil hingga saat ini saya tidak pernah mengalami persoalan. Tidak tertutup kemungkinan saudara kami sebagai pendeta-pendeta juga mengalami persoalan, baik itu dalam level yang kecil atau rendah maupun dalam level yang tinggi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dalam segala persoalan biasanya orang butuh jalan keluar. Dari segala masalah orang butuh jalan keluar. Amin. Kita akan melihat di sini dalam suatu pelayanan Yesus ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa ada seseorang yang mengalami persoalan. Persoalan yang dialami orang ini adalah persoalan penyakit. Kita akan lihat di sini tadi bahwa ada seseorang yang mengalami persoalan yang begitu lama dalam kehidupannya. Bukan 1 hari, 2 hari saudara. Bukan seminggu, 2 minggu. Bukan sebulan, 2 bulan. Bukan setahun, 2 tahun. Tapi kita akan melihat di sini bahwa orang itu mengalami persoalan hampir separuh dari masa hidupnya. 30 tahun. Mungkin kalau umur seseorang sebagaimana tertulis dalam Alkitab Mazmur bahwa umur itu hanya 70 tahun, maka 38 tahun setengah dari umurnya di dunia ini dia mengalami persoalan. Saya baca kembali saudara. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam, ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sekarang 38 tahun lamanya sakit. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita mengalami sakit selama seminggu saja, kita sudah mulai putus asa. Kita sudah mulai merasa mengatakan bahwa sudah nggak tahan, sudah nggak kuat lagi nih, mau pergi saja dari dunia ini, mau meninggalkan saja dunia ini, biar cepat selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini Alkitab menceritakan bagi kita bahwa persoalan yang dialami orang ini adalah bisa dikatakan persoalan yang maksimal sekali. Jadi saya awali Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus melayani di Yerusalem itu ketika selesai hari raya orang Yahudi. Jadi kita juga Bapak Ibu Saudara baru selesai merayakan yang namanya hari raya, yang walaupun bukan hari raya tapi hari raya saudara kita yang berbeda agama dengan kita, hari raya itu. Jadi Yesus juga melayani di sini setelah hari raya orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu Saudara, diceritakan di situ bahwa di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Saya cari-cari di kamus Bapak Ibu Saudara, apa arti Bethesda dalam bahasa Ibrani. Saya temukan bahwa Bethesda ini artinya adalah rumah kemurahan. Ya, rumah kemurahan atau rumah anugerah. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena Bethesda ini adalah rumah kemurahan atau rumah anugerah,
Meskipun di situ berkumpul begitu banyak orang-orang yang mengalami persoalan tadi, yang mengalami sakit penyakit tadi, ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang sudah 38 tahun mengalami sakit. Itu Bapak Ibu Saudara, Kolam Bethesda berbeda dengan rumah sakit terlengkap saat ini. Amin. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Kalau rumah sakit terlengkap saat ini, ya, hanya untuk menyembuhkan penyakit. Tapi dikatakan di sini Kolam Bethesda itu adalah rumah kemurahan. Yang maksudnya Bapak Ibu Saudara, Kolam Bethesda bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit, tapi karena dia rumah kemurahan, dia juga menjadi penyembuh akan dosa. Jadi bukan hanya penyakit yang sembuh, tapi dosa juga di situ diampuni. Makanya dia disebut rumah kemurahan. Artinya kemurahan Tuhan itu tidak terbatas hanya untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga untuk mengampuni dosa. Amin. Jadi itu Kolam Bethesda. Artinya Kolam Bethesda ini adalah merupakan suatu tempat yang begitu kompleks, yang begitu perfect atau lengkap untuk menyembuhkan penyakit yang kita alami atau yang orang-orang alami yang ada, yang mau datang ke tempat itu bukan hanya penyakit jasmani saudara, tapi penyakit rohani, termasuk penyakit keuangan. Amin. Karena saat ini yang lebih parahnya biasanya penyakit keuangan, lebih parah dari segala penyakit jasmani. Ya. Kalau orang tak ada uang, pasti 100 penyakit datang untuk menimpa orang itu. Banyak sekali. Kronis penyakit. Jadi Kolam Bethesda di situ adalah rumah kemurahan yang menyembuhkan penyakit secara kompleks. Bukan hanya penyakit jasmani, tapi penyakit rohani. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air. Jadi di situ adalah tempat satu-satunya di Yerusalem untuk menunggu suatu kesembuhan, untuk menunggu suatu mukjizat yang bisa memberikan kesembuhan. Nah, satu-satunya, sehingga di situ orang berkumpul begitu ramai. Apapun penyakitnya, mereka kumpul di sekitar Kolam Bethesda. Dan tujuan apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menjadi sembuh. Jadi banyak semua yang berkumpul di situ. Jadi kita akan lihat Bapak Ibu Saudara bahwa orang-orang di situ menunggu kesembuhan dengan satu proses, yaitu ketika air kolam itu bergoncang, karena ada malaikat Tuhan turun ke dalam kolam untuk menggoncangkan air itu, dan siapa yang tercepat dia menjadi sembuh. Jadi kita akan melihat Bapak Ibu Saudara bahwa di Kolam Bethesda itu, banyak orang berlomba-lomba. Bukan seperti di kolam renang Bapak Ibu Saudara. Kalau di kolam renang orang berlomba-lomba untuk berenang, tapi di Kolam Bethesda orang berlomba-lomba untuk masuk ke dalam kolam itu untuk menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita di dunia ini adalah menuntut kita untuk berlomba-lomba. Berlomba dalam hal apa Bapak Ibu Saudara? Berlomba dalam hal untuk mengalami mukjizat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara belum mengalami mukjizat hingga saat ini, berlomba seperti orang-orang sakit di serambi Kolam Bethesda, berlomba-lomba supaya mereka bisa turun ke dalam kolam untuk mengalami mukjizat. Saya juga secara pribadi, saya berlomba-lomba untuk mengalami mukjizat demi mukjizat setiap hari. Amin. Kita harus berlomba-lomba. Artinya orang yang berlomba-lomba Bapak Ibu Saudara bukan hanya diam duduk, tetapi ada reaksi, ada tindakan. Jadi orang-orang yang ada di serambi Kolam Bethesda berlomba-lomba untuk mengalami mukjizat kesembuhan.
Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi di situ bahwa ada seseorang yang sudah hampir separuh hidupnya, 38 tahun, mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh siapa? Mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau kita hitung-hitung selama 38 tahun itu, dalam logikanya pasti orang itu sudah berusaha, Bapak Ibu Saudara, berusaha untuk menjadi sembuh, mencari pertolongan kesembuhan kepada tetangga, kepada saudara, ya, ke rumah sakit yang ada di desanya, ke rumah sakit yang ada di kotanya, ke rumah sakit yang ada di wilayahnya, atau bahkan ke rumah sakit yang ada di luar negeri, Bapak Ibu Saudara. Berarti selama 38 tahun itu kita yakin bahwa orang yang sakit ini dia sudah berjuang, dia sudah berusaha untuk menjadi sembuh, mencari pertolongan. Tapi hasilnya tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan. Artinya kita belajar di sini bahwa kadang-kadang walaupun tidak sering, tapi kadang-kadang atau sering juga Bapak Ibu Saudara, dalam segala persoalan, dalam segala masalah yang kita alami, tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan kepada kita dalam arti secara manusia. Jadi orang yang 38 tahun ini sakit, dia sudah berupaya, dia sudah berusaha. Mungkin keluarganya, anak-anaknya, saudaranya sudah berusaha membawanya untuk berobat agar bisa menjadi sembuh. Tapi tidak ada jalan keluar. Tidak ada pertolongan satupun dari manusia, Bapak Ibu Saudara, yang diterimanya untuk membebaskan dia dari segala penyakit. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan bisa memperkirakan bahwa begitu sakitnya penderitaan yang dialami orang ini selama 30 tahun. Begitu sakitnya kesulitan, kesusahan, rasa yang dialami orang ini selama 38 tahun. Mungkin Bapak Ibu Saudara, dia sudah putus asa, mungkin dia sudah kecewa, mungkin dia sudah mengatakan bahwa ya, saya ini tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi masa depan. Mungkin dia berpikir seperti itu. Mungkin dalam kehidupan kita ini kita mengalami seminggu saja persoalan, 1 bulan persoalan. Mungkin rasa dalam hati kita mengatakan, wah, tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi pertolongan. Jadi kita akan lihat ketika Yesus datang ke tempat itu, dia melihat ada seseorang yang sakit di situ. Artinya Yesus tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang sudah lama mengalami penyakit, satu-satunya orang yang belum mendapatkan jalan keluar dari persoalan. Yesus tahu bahwa orang ini satu-satunya adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau masa depan lagi. Yesus tahu. Makanya Yesus ketika melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata dia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi saudara, satu hal yang perlu kita sadari, yang perlu kita imani dalam hidup kita, dalam segala persoalan yang kita alami, Yesus selalu hadir. Amin. Dalam segala masalah yang kita alami, Yesus selalu hadir. Karena ada kata pepatah mengatakan, di saat masalah, disitulah masa Allah bekerja. Amin. Di saat masalah, disitulah masa Allah bekerja. Orang yang tidak mengalami masalah, maka orang itu tidak pernah melihat mukjizat. Karena mukjizat itu harus diawali dengan masalah. Orang tidak mau masalah, orang tidak bisa mengalami mukjizat. Orang merindukan mukjizat harus menerima masalah dulu.
Sehingga dengan selesainya masalahnya, dia bisa melihat pertolongan Tuhan begitu besar dalam kehidupan saya. Mujizat Tuhan begitu besar dalam kehidupan saya. Jadi Bapak Gembala sidang di tempat ini juga saya merasa turut prihatin atas segala masalah yang ada. Tapi saya percaya bahwa masalah itu adalah kecil di mata Tuhan. Hal yang kecil diambil orang, Tuhan kasih yang lebih besar. Amin. Mungkin nanti sebuah motor diambil orang, diambil maling, Tuhan kasih satu mobil. Ya, kita yakin itu. Untuk hari-hari ke depan, mungkin ada orang mendengar kesaksian Pak Gembala, ada tergerak ngasih mobil sebenarnya. Karena mobil dibutuhkan untuk pelayanan bagi anak-anak kos yang jauh-jauh. Ya, nanti saya jadi supirnya sudah jemput, antar jemput. Ya, jemaat yang jauh-jauh tempatnya. Nggak perlu lagi naik motor sudah, karena naik motor itu panas. Kalau naik mobil pasti asik. Jadi Yesus tahu. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita ada dalam masalah, ketika masalah hadir dalam kehidupan kita, maka di situ juga Yesus hadir, saudara. Jangan mengatakan ketika masalah hadir, Yesus itu makin menjauh. Tapi ketika masalah hadir dalam hidup Bapak Ibu sekalian, dalam hidup adik-adik kaum muda sekalian, masalah studi, masalah keuangan, terlambat belanja dari kampung dikirim orang tua, maka di situ Yesus hadir untuk menjawab, untuk melihat, untuk mendengar apa yang kita alami. Jadi sebagaimana orang yang sudah 38 tahun ini mengalami sakit penyakit, walaupun orang itu tidak berbicara, walaupun orang itu tidak mengatakan, Yesus, aku sudah lama di sini, aku jenuh di sini, aku nggak kuat lagi di sini, aku tidak memiliki apa-apa lagi di sini, aku mau mati saja. Aku tidak enak lagi hidup karena penyakit ini. Ya, dia tidak berbicara, saudara. Tapi Yesus tahu, saudara. Di saat Bapak Ibu duduk saat ini, mungkin Bapak Ibu saudara memiliki satu beban pergumulan dalam hati masing-masing, memiliki beban persoalan dalam pribadi masing-masing. Belum Anda beritahukan kepada Tuhan, tapi Tuhan sudah tahu, saudara. Amin. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu apa yang kita perlukan pribadi lepas pribadi. Cuma saudara, kita menunggu waktunya. Kita menunggu waktunya kehadiran. Kadang-kadang ada orang tidak sabar. Ya. Dia sudah berseru-seru kepada Tuhan. Dia sudah berteriak-teriak dalam doa kepada Tuhan. Tuhan masih belum memberi apa yang dia minta. Dia tidak sabar. Sudahlah. Sudah 2 kali saya berdoa. Sudah 1 hari saya berdoa. Sudah 1 minggu saya berdoa. Sudah 1 bulan saya berdoa. Sudah bergumul. Tapi Tuhan tidak mau memberi. Sudahlah. Kita berhenti saja. Ingat sekarang Abraham menerima janji Tuhan 40 tahun lamanya. Baru menerima janji Tuhan. Amin. Kita saudara baru seminggu, baru 1 bulan sudah berdoa, belum menerima janji Tuhan. Kita sudah jenuh, kita sudah bosan, kita sudah putus asa. Kita sudah berhenti mengatakan, saya tidak mau berdoa lagi, saya tidak mau teriak lagi sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu saudara, Tuhan tahu satu hal, bahwa Anda membutuhkan jawaban dari setiap persoalan yang Anda. Jadi Yesus tahu bahwa orang ini membutuhkan kesembuhan akan penyakitnya. Amin. Kita akan melihat apa jawaban orang ini ketika Yesus menanyakan kepadanya, maukah engkau sembuh? Dalam ayat 7, saudara. Dalam ayat 7, orang ini menjawab Yesus, menyampaikan keadaan apa yang dialami yang sebenarnya kepada Yesus. Dalam ayat 7 apa dikatakan di situ? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang menurunkan
sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului. Tidak ada orang lain. Dia hanya sendiri, saudara. Dia hanya sebatang kara. Begitu sakitnya, begitu terpuruknya kehidupannya, dia di dalam persoalan, dia di dalam masalah, tapi ditinggalkan oleh orang lain, saudara. Sementara kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami persoalan, kita butuh orang lain di sekeliling kita, menguatkan kita, menghibur kita, menopang kita, bahkan untuk memberikan kita pinjaman 100. Haleluya. Ya, pinjam dulu 100, bantu dulu. Ya, kita membutuhkan orang lain. Ya. Itu logikanya. Ya. Tidak ada satupun yang mengalami persoalan tidak membutuhkan orang lain. Karena orang lain kita berharap untuk menjadi jalan keluar bagi persoalan kita. Tapi orang ini yang sudah 38 tahun sakit, tidak ada orang lain. Dikatakan di sini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Setidaknya kalau orang sakit di rumah sakit, pasti ada yang jaga. Orang 1 atau 2 orang anggota keluarga. Tapi orang ini tidak ada yang jaga. Satu pun, masa nggak ada anaknya? Masa nggak ada suaminya atau istrinya? Masa nggak ada saudaranya yang menjaganya? Mungkin mereka bosan, mungkin mereka jijik, mungkin mereka jenuh, atau berkata hidupmu tidak berguna lagi, hidupmu tidak ada harapan lagi. Saudaranya meninggalkannya, keluarganya meninggalkannya, mereka membiarkannya sendiri diseram di kolam Bethesda. Alhasil Bapak Ibu Saudara, ketika dia sendiri di situ, dia tidak sembuh karena dia mengaku tadi bahwa tidak ada orang yang membawanya ke dalam kolam ketika air kolam itu bergoncang. Sementara Bapak Ibu Saudara, orang berlomba-lomba untuk masuk. Berarti siapa yang punya keluarga di situ cepat-cepat mengangkat orang sakit, melemparkannya ke dalam kolam. Ketika air kolam itu goncang, dialah yang menjadi sembuh. Tapi orang ini tidak ada sembuh. Sendiri dia sebatang kara, kasihan. Kasihan sekali. Kita bersyukur di sini. Kita masih punya keluarga di rumah, punya keluarga jemaat yang bisa menopang kita, yang bisa menolong kita, yang bisa menghibur kita, menguatkan kita, saudara, yang bisa mendoakan kita ketika kita mengalami persoalan. Tapi orang ini satu-satunya orang yang begitu, saudara, memprihatinkan kehidupan. Dia sebatang kara di tengah-tengah persoalan. Bayangkan kalau seandainya kita mengalami hal itu, di tengah-tengah kita sakit, tidak ada satupun yang ada di sekeliling kita yang bisa menolong kita, yang bisa menghibur kita. Begitu memprihatinkan sekali hidup kita, saudara. Ya, itu kenyataannya. Ya. Orang ini mengalami hal yang demikian. Tidak ada satupun yang datang untuk memberikan jalan keluar dari segala persoalan. Tapi ada satu yang tahu. Ada satu yang mau datang. Bukan saudaranya, bukan anaknya, bukan istri atau suaminya, tapi Yesus. Amin. Yesus datang. Dia menjawab di sini, tidak ada satupun. Apa kata Yesus kepadanya pada ayat ke-8? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Pertanyaannya, saudara, kita cukup heran. Yesus itu bisa melakukan mujizat. Amin. Tapi mengapa dia menyuruh orang itu bangun, sementara dia melihat kondisi orang itu tidak bisa bangun? Kalau dia bisa bangun, mungkin selama ini ketika air kolam itu goncang, saudara, dia sudah berlari untuk masuk. Ya, dia tidak bisa bangun. Mungkin dia berbaring saja selama 38 tahun. Tapi Yesus menyuruhnya bangun. Mungkin kalau kita di situ, saudara, kita masih mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Yesus, kau sudah tahu kondisi saya, masa nyuruh saya lagi bangun? Ya. Apa tujuan Tuhan di situ? Ya. Di dalam kelemahan kita, Tuhan menunjukkan kekuatan. Amin. Ya. Di dalam kelemahan kita, Tuhan menunjukkan kekuatan. Ya. Jadi orang ini Yesus perintahkan. Yesus berikan firman yang berkuasa, bangunlah. Mungkin kalau logika kita itu, Yesus tanpa menyuruh seperti itu, dia cukup pegang tangan orang itu,
sudah berdiri sembuh. Amin. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia tidak menyentuh orang itu dengan tangan, tapi hanya dengan firman. Saudara, bangun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa merenungkan hal ini. Dalam setiap persoalan kita, kadang Tuhan tidak turun tangan untuk menyelesaikannya secara langsung, tapi Dia menyelesaikannya secara firman-Nya. Itulah gunanya kita harus belajar firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, karena di situ ada janji Tuhan. Ya. Ibaratnya Yesus ini menolong seseorang, tidak memberi ikan, tapi Dia memberi pancing. Mengapa Dia memberi pancing? Agar orang ini bertindak, agar orang ini memiliki iman, agar orang ini memiliki reaksi yang positif akan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu diimani. Karena kalau Roma itu saya kepasannya saudara, firman itu dekat kepada kita. Dia ada di dalam mulut kita, dia ada di dalam hati kita, saudara. Jadi satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalan itu adalah firman Tuhan. Jadi orang ini, saudara, setelah Yesus berfirman, bangunlah, apa reaksinya, saudara? Dia langsung bangun. Tapi ada orang sudah dengar firman Tuhan, sudah dibacakan isi Alkitab, sudah dengar khotbah, sudah dikatakan bangunlah, tapi dia tidak bangun, saudara. Dia menganggap remeh firman Tuhan. Contohnya, ada seseorang panglima pada masa pelayanan Nabi Elisa atau Elia kalau nggak salah, ya, di tanah Israel. Panglima. Ketika dia merasa sakit kusta, ya, dia menyuruh orang kepada Nabi, mengatakan, tanyakan kepada Nabi, apakah saya ini bisa sembuh? Maka Nabi berkata kepada orang suruhannya, katakanlah kepadanya supaya dia mandi, ya, supaya dia mandi di sungai Yordan. Dia berkata, apakah sungai Yordan tidak ada yang lebih baik lagi? Ya. Saudara, orang ini berdebat, orang ini membantah, ya, tidak mau melakukan karena dia mengandalkan logika, saudara. Dia tidak mengandalkan iman. Dia hanya melihat apa yang di depan matanya, kondisi yang ada di depan matanya, tapi dia tidak melihat dengan iman. Ya. Jadi orang ini tidak melakukan seperti itu. Ketika Tuhan berfirman, bangunlah, maka dia langsung bangun. Lucunya lagi, saudara, orang ini sudah terpuruk, tidak bisa bergerak. Tuhan suruh bangun, angkat tilam. Ya, angkat tilam. Apa tujuan Tuhan, saudara? Tuhan menguji iman dia, apakah dia taat kepada firman Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketika hari ini Tuhan berfirman bagi kita, Tuhan itu menguji iman kita. Taatkah kita? Ya. Disuruh bangun, angkat tilam. Artinya sudah bangun, bukan tidak ada beban ketika kita sudah bangun, tapi bangun sambil memikul beban, saudara. Jangan salah perkiraan nanti Tuhan menyelesaikan persoalan, maka tidak ada lagi persoalan yang lain yang kita alami. Karena persoalan itu Tuhan izinkan setiap hari untuk menguji iman kita setiap hari, supaya kita kuat setiap hari, saudara. Amin. Kalau kita tidak diuji setiap hari, maka kita tidak bisa kuat setiap hari. Mungkin kita terlena, saudara, terlalu enak, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang ini langsung memberikan respon positif apa yang difirmankan Tuhan. Ya. Dia langsung bangun, bertindak. Maka ketika dia taat, ketika dia bangun, apa yang terjadi, saudara? Dia mengalami mujizat. Amin. Dia mengalami mujizat. Dia langsung sembuh, bukan karena dijamah, tapi hanya karena taat pada firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya harus belajar taat pada firman Tuhan. Harus belajar taat. Karena ketika kita taat, Tuhan akan bekerja. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu tahu bagaimana kondisi yang kita alami.
Ayat 9 yang terakhir, saudara. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu dia mengangkat tilangnya dan berjalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat hasil daripada ketaatan. Hasil daripada ketaatan orang ini, dia bisa melihat mujizat dan dia bisa sembuh. Bukan hanya sembuh secara jasmani, tapi sembuh secara rohani. Karena kadang-kadang penyakit jasmani diakibatkan karena ada sakit rohani, saudara. Ya. Duluan sakit rohani, baru ada sakit jasmani. Karena ketika rohaninya nggak beres, rohaninya itu sakit, rohaninya itu nggak cerah, ya, nggak dipenuhi oleh firman Tuhan, maka jasmaninya bisa sakit. Jadi orang ini sembuh ketika dia taat akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini firman Tuhan menyampaikan 3 hal penting bagi kita. Pertolongan manusia tidak selamanya ada dan bisa menjadi solusi buat kita. Jadi jangan berharap kepada manusia, berharap kepada manusia. Pak Gembala, mungkin saat ini ada persoalan, ya, tapi jangan berharap kepada manusia. Ya, mungkin kami di sini nggak bisa menyumbang Pak Gembala, nggak bisa memberi 1.000, 2.000, apalagi pinjam 100, ya, nggak bisa. Tapi Tuhan akan memberi yang lebih besar. Tuhan ganti yang lebih besar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di saat kita sendiri dalam persoalan, Tuhan tahu dan hadir. Yes. Jadi orang lain menjauhkan diri, orang lain meninggalkan kita, seperti Ayub kepada istrinya. Dalam persoalan dia ditinggalkan, tapi Tuhan hadir karena Tuhan tahu apa yang kita. Yang ketiga, ketaatan akan firman Tuhan membawa kita bisa mengalami mujizat dan membebaskan kita dari segala persoalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga firman Tuhan memberkati kita pada saat ini. Kita akan berdiri semuanya. Kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian. Banyak perkara yang tak dapat mengerti. Kita akan menyembah Tuhan semua. Mungkin di tengah-tengah kita, sekeluarga besar jemaat di tempat ini, kita mengalami persoalan. Kadang kita memiliki beban, tapi kita percaya Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan mengerti akan keadaan kita. Kita berteriak kepada Tuhan, kita menyampaikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman menyelesaikan. Kita katakan, yang tak dapat ku mengerti.
dalam kehidupan kami. Tuhan, persoalan yang kami alami di dunia ini, kami tidak mampu menanggung, kami tidak mampu menyelesaikan, tidak mampu mencarikan jalan keluar. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menjawab, menolong, memberikan kami jalan keluar, penghibur. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di tengah-tengah jemaat, Engkau hadir dalam pribadi lepas pribadi kami, menjawab kami, menyelesaikan segala persoalan. Namun satu hal kami minta kepada Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk selalu taat pada kebenaran Firman. Ajarlah kami untuk selalu memiliki iman setiap hari. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu teguh dalam pengharapan janji Tuhan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa apa yang ada di dunia ini, satu pun tidak ada yang bisa memberikan solusi dan dalam segala persoalan. Tapi kami tahu hanya Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan kelegaan, jalan keluar, sukacita bagi kami. Terima kasih atas firman yang memberkati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rhema dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu termeteraikan dalam hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi tongkat bagi kami, menjadi pelita yang menerangi hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah berhenti untuk berkata-kata mengajarkan jemaat-Mu akan firman-Mu. Hamba percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti bekerja dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, mengajarkan mereka untuk mengerti lebih dalam lagi akan firman, mengingatkan mereka untuk selalu merenungkan firman-Mu setiap hari, menguatkan mereka untuk selalu taat akan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu, kasih setia, terima kasih atas firman-Mu sampai. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan selalu berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, terima kasih buat firman-Nya yang sangat memberkati kita pada hari ini. Baik, kita memberikan persembahan yang kedua dan persembahan hati, baik itu perpuluhan ataupun permohonan syukur. Mari kita bawa kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kehidupan kami, saat ini kami memberikan persembahan kedua dan persembahan kasih kepada kami semua. Daripada bagian dan kita persembahkan yang berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sambil kita maju dan memberikan persembahan, menyanyikan pujian kita, yang
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita lihat bersama-sama ibadah raya Minggu. Oke, 7 April 2024, persembahan pertama 37.000, misi 15.000, persembahan kedua 38.000, komsel kehadiran 12 orang persembahan 38.000, Olikit kehadiran 10 orang persembahan 9.000, GFC kehadiran 14 orang persembahan 16.500. Yang melayani Minggu 21 April 2024, Persib Leader Senegala Iyang, Singar Elit Tumangor, LCD Mita Gulo, Balik Aceh, Milana Pasaribu, Bunga Musik, Gembala, Julpan dan Paulus. Pengumuman Ibu Gembala. Baik, itu saja. Oke, baik. Hari Rabu komsel di gereja jam 8 malam, mari kita hadir. Dan hari Jumat ada ibadah Holy Kids di gereja jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah remaja Seprakados jam 8. Hari Sabtu ada ibadah IFC jam 8 malam di gereja di Rumah Pulau. Ya. Hari Sabtu ada ibadah IFC yang diadakan di Rumah Pulau Siregar jam 8 malam. Dan hari Sabtu ada PA Seprakados jam 5 sore di Sukadono. Baik, kita mari kita setia kepada kita dan kita berjumpa lagi hari Minggu depan beribadah di tempat ini jam 11 siang, jam setengah 11 siang. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang mulia. Pada saat siang hari ini kami menyatakan syukur kami kepadamu atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa yang baik, terimalah setiap pujian kami, terimalah setiap mazmur kami, terimalah setiap nyanyian kami, kiranya menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kami tahu Bapa yang baik, ketika kami memuji menyembah-Mu, ketika kami berglori bersorak-sorai bagi nama-Mu, Tuhan suka lewat pujian, Tuhan suka lewat sembahan, dan itu yang mau terus kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari ke hari ya Tuhan. Kiranya surga bergema mendengar setiap nyanyian dari sorak-sorai kami. Berkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu melimpahi setiap kehidupan mereka. Apapun usaha mata pencarian jemaat-Mu, Kau berkati melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus, kemanapun mereka melangkah, kemanapun mereka pergi, apapun pekerjaan tangan mereka, biarlah berkat-Mu tercurah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berjumpa di hari Minggu ini. Kami percaya kami ada, kami sehat, itu semua semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan, bukan kuat gagah kami. Kiranya hidup kami terus di tangan-Mu, dan hidup kami terus memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Tuhan Yesus yang mulia, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Bapa yang ajaib. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, iman kami kepada Tuhan setelah kami dengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan tahu yang kami hadapi sekarang, Tuhan tahu yang kami hadapi sekarang, dan dalam ketahuan-Mu Tuhan kami percaya Engkau akan menyatakan mujizat-Mu dalam setiap jemaat-Mu. Engkau akan turut campur tangan ya Tuhan Yesus, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami taat turut firman-Mu, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan, kuasa-Mu boleh tercurah lewat setiap momen-momen yang kami hadapi. Bagi seluruh jemaat-Mu yang memiliki beban berat, kami percaya Engkau tahu, dan bukan sekedar tahu Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah mereka. Engkau menyatakan kuasa kedahsyatan-Mu, bahwa Engkau Allah yang akan menjadi Jehovah Rafa bagi kami, Engkau Jehovah Nissi bagi kami, Engkau Jehovah Shalom bagi kami, memberikan kami keselamatan, memberikan kami damai sejahtera, mencukupkan segala keperluan kebutuhan kami ya Tuhan. Dan kami yakin, kami imani itu, kami imani itu Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu yang telah melakukan firman bagi kami, evangelis Manuel Zani Tuhan, makin pagi urapi dalam segala cara yang saya dimanapun hamba-Mu melayani. Terpuji nama Tuhan. Apa yang baik, berkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian, pemain musik, singer, worship leader, kolektor, semuanya Tuhan berkati mereka melimpah-limpah. Biarlah Tuhan perbesar kapasitas mereka, hati yang melayani Tuhan, hati yang mau mendedikasikan kehidupan mereka untuk pekerjaan Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapak yang baik. Tuhan Yesus, begitu banyak anak-Mu cuma yang tidak hadir, mungkin dalam kondisi sakit Tuhan sembuhkan mereka, yang lemah Tuhan kuatkan mereka, yang susah Tuhan hibur mereka, yang malas-malas Tuhan berikan kerajinan bagi mereka, yang mereka dalam posisi keterpurukan Tuhan angkat bangkitkan mereka. Mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa yang di surga. Berkati seluruh jemaat yang hadir Tuhan, tolong berkati keluarga Bapak pasal ibu bersereka, berkati keluarga ini Tuhan, anak-anak mereka Tuhan pelihara. Biarlah Tuhan menyatakan kuasa dan kebesaran-Mu di tengah-tengah keluarga mereka. Harapan mereka, keturunan mereka untuk Tuhan campur tangan. Berkati keluarga ujung berusaha lipat Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, keluarga ini, dalam pekerjaan mereka Tuhan berkati, menjadi berkat dimanapun berada. Berkati anak-anak mereka Tuhan yang tolong. Biarlah Tuhan terus menyatakan kuasa dan kebesaran-Mu di tengah-tengah keluarga ini. Keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang selalu memberi hidup kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus Kristus Bapa Immanuel Chai Tuhan, sebagai pembimbing rohani kami tempat ini Tuhan berkati. Biar Tuhan terus pakai untuk kami boleh bersama-sama bekerja di pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami berkata doa berseluruh anak-anak muda yang tidak mampu sebutkan namanya satu persatu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan. Kau bekerja bagi perkuliahan mereka, Kau bekerja bagi studi mereka, Kau bekerja bagi segala usaha mereka. Tuhan membawa mereka kepada hal-hal yang dahsyat. Kami juga berdoa buat Opung Dija yang terus dalam proses pemulihan. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, Tuhan yang menjadi sumber pemulihan bagi kehidupannya. Berkati proses pemulihan
Yesus Kristus. Maka seluruh jemaat-Mu Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengalami mukjizat Tuhan dalam kehidupan kami. Allah yang hebat yang kami andalkan, itu yang kami percaya, dan tidak akan urung niat kami untuk itu. Sementara kami akan pulang, Tuhan memberkati perjalanan kami. Yang jalan kaki, naik mobil, sepeda motor, Tuhan Immanuel, sampaikan kami ke tujuan kami dengan selamat. Berjumpa dengan teman saudara seiman kami dalam damai sejahtera. Hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tutup ibadah kami di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kucintai dalam Kristus, sebelum kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatkanlah tangan kita ke atas, terimalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan membimbing menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita yang percaya dan yang setia. Dengan iman kita nyanyikan pujian kita. Bapa, terima kasih. Haleluya. Hari Minggu di Ya. Hari Minggu. Ya.